channelnya Mamis Daily, dan kali ini saya hadir di dalam segmen MD Cooking for Dummies. Tentu saja saya Dummies-nya ya. Untuk apa sih segmen ini diadakan? Jadi sebenarnya kayak Mamis Daily mau mengajak kolaborasi para chef MD Community yang pada jago-jago masak untuk ngajarin kami-kami yang tidak masak ini, dengan tujuan apa? Untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya semua orang bisa masak, tapi masalah enak atau enggak, nah itu balik lagi nanti nih, tergantung kemampuan kita mengolah bahan-bahan masakan. Buat orang-orang yang seperti saya mungkin yang nggak biasa di dapur, yang nggak bisa masak, sebenarnya kalau misalnya diniatin terus dapet pengajar yang tepat, nah itu bisa kok kita mengolah masakan yang enak untuk keluarga. Siapa yang akan menjadi korban saya di dalam menguji kesabaran mengajarkan saya memasak? Ada Mama Andita Siswandi. Hai. Nah, sedikit informasi mengenai Mama kece yang ada di samping saya ini adalah Andita ini sebenarnya awalnya seorang fashion designer ya. Bukan awalnya tapi masih. Oke. Ini jangan salah. Oke, jadi awalnya nyemplung di fashion designer sampai detik ini masih baru buka butik juga. Iya, betul. Ternyata nggak cukup kesibukannya sampai situ aja. Kayak kalau nggak sibuk kok agak pegel badannya ya. Kurang terus, gitu. Terus akhirnya merambah ke masak-masak. Jadi selain punya brand fashion, nah Andita ini juga punya brand masakan namanya Home Cook Mami. Nah itu ada Instagramnya, ada YouTube channelnya, ya benar ya. Betul. Begitu ya. Oke, jadi siang hari ini saya mau diajarin sama Andita untuk masak apa sih kita nih siang ini. Gue agak stres ya ngeliat bahan-bahannya ya. Tadi udah stres, cuman tenang jangan stres. Hari ini kita masak masakan dari Manado, itu banyak banget orang yang suka. Hari ini kita masak 2 masakan. Yang pertama ayam woku, terus yang kedua untuk temennya ayam woku itu ada perkedel jagung daun jeruk. Oke, jadi tadi ada 2 menu itu dan selain saya ditemani oleh Andita, saya juga akan dimudahkan ya, kita akan dimudahkan dalam memasak siang hari ini. Karena apa? Karena kami disupport dengan peralatan dari Modena, di mana saat ini saya sama Andita lagi ada di Modena Experience Center yang ada di Jalan Suryo, Jakarta Selatan. Nah, mau lihat seperti apa kemampuan saya memasak dan kesabaran Andita mengajarkan saya? Tonton terus sampai selesai. Oke, Andita. Jadi pertama kita mau masak si ayam woku. Si ayam woku. Ya, silahkan dikasih tahu ke saya tahapan-tahapannya. Tenang, pertama tenang. Nah ini kita udah prepare ayam terlebih dahulu. Ini udah kita potong 8, jadi Mbak Via aman. Sekarang Mbak Via tugasnya hanya untuk buat ayam ini lebih bersih lagi. Biasanya kita kucurin sama jeruk. Si jeruk nipis dipotong. Enggak gitu kok. Pertama aja gue udah salah, gimana sih? Ini aku contoh. Kenapa harus begitu? Supaya airnya maksimal ya. Nah, tinggal dikucurin. Oke. Udah bersih ya tangannya. Bersih tangannya. Nah, cemplungin aja ke situ nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ilmu pertama yang gue tahu adalah ternyata motong jeruk nipis begitu sis ya. Nah, oke. Nah, lebih enak kan airnya lebih. Ya. Keluar lebih banyak ya. Oke, terus? Oke, menggunakan 2 tangan remas itu ayam. Terus remas. Si jeruk nipisnya cukup 1 untuk 1 ekor ayam. Cukup kok. Oke. Sekarang kita boleh diemin dulu ini ayamnya. Oke, jadi next setelah meremas-remas ayam dengan jeruk nipis, sekarang kita siapin dulu bahan halusnya. Ini kita blender aja langsung semuanya. Pertama ada bawang merah, langsung kita masukin. Nah, dua-duanya. Ketahuan nih nggak pernah pakai blender secanggih ini. Blendernya canggih loh ini. Pernah masak nggak sih, Vi? Enggak, memang. Kayaknya gini deh. Nah, oke. Bawang merahnya berapa banyak? Bawang merah ya segitu, kira-kira 10 sampai 12, iya betul. Jangan pelit kalau sama bumbu. Dihitung loh, udah aku hitung. Oh, udah. Langsung aja. Terus ada bawang putih. Bawang putih ini udah dikupas semua ya, jangan jorok, kulitnya dimasukin. Terus kita punya kunyit, cuman kunyitnya kayaknya kebanyakan Mbak, jadi harus kita dipotong. Pakai aja setengahnya.
silakan. Gunakan skill. Ini ya, ini. Yes. Nggak ada ini dong. Kalau langsung motong kunyit, masukin langsung aja. Nah, jahenya juga kebanyakan, jahenya dikit aja. Seperempat? Yes, boleh segitu. Terus ini dia cabai merah. Jadi kita pakai yang besar sama yang keriting. Oke, ini cabai langsung merah aja besar. Masukin aja langsung semua. aja dimasukin semua. Oke, cabai merahnya kalau di sini 1 2 3 4. Jangan lupa kalau masih 8. ada boleh. Kalau masih ada tangkainya, buang dulu tangkainya. Sama ini cabai keriting ya? Yes. Nah, langsung aja dimasukin. Pedes nggak sih nanti? Enggak, karena ini tapi warnanya jadi bagus, makanya kita butuh cabai merah sama cabai keriting. Terus apa yang lagi? terakhir ini kemiri. Cuman kemirinya mesti kita sangrai dulu. Oke, kita sangrai dulu. Langsung yang sini ya. Nah ini. Oh, canggih sekali. Terus. Nggak apa-apa, sembilanin aja. Serius biar cepat. Pakai ini nggak pakai minyak-minyakan? Enggak, kalau disangrai itu berarti dia manasin langsung, nggak pakai apa-apa. Kalau pakai minyak berarti menumis. Ini nggak ada di ini? Nggak perlu, karena kita ada blender secanggih ini, pasti bisa kecacah. Terus pakai kayu. Ya boleh, digini-giniin juga nggak apa-apa. Harus digini-giniin. Biar kelihatan expert aja. Nah, tunggu deh sampai agak gosong dia. Berapa lama sih biasanya kalau? Oke, jadi sangrai itu tanpa minyak? Tanpa minyak. Biasanya 1 sampai 2 menit juga udah oke. Yang penting udah kelihatan gosong aja. Ini nggak bakal mencelat-mencelat gitu ya? Tidak, cuman nanti berasap. Tuh baunya udah keluar kan? Jadi kamu kesibukannya selain mengurus anak, mengurus diri sendiri, mengurus suami, mengurus... apa bikin pola gitu-gitu nggak sih? Karena tim brand aku udah lengkap, udah lumayan lengkap. Ini kayaknya udah oke deh. Udah oke ya? Iya, biasanya jadi kalau masalah pola-pola udah ada yang ngurusin. Nah, yes queen. Nah ini karena nggak ada sedikit liquidnya, jadi kita harus tambahin. Kayaknya kita better tambahin minyak, minyak sayur. Langsung. Berapa banyak kak? Coba kita kira-kira aja. Terus, asik kan? Kayak expert gitu kan? Ya, kayaknya cukup. Oke. Nah, udah deh langsung kita blender. Langsung kita blender. Tutup dulu dong. Nanti mereka mencelat. Bentar ya. Ini. Nah, kan kita blender ya, nggak ada ya ulek-ulek lagi ya. Udah aku terus jinjit. Oke, pencet speed. Yes. Ya kan, terus aku melihat dengan agak panik sebenarnya, cuman aku percaya padamu. Speed. Terus Mbak. Kayaknya 7 boleh. 7 ya? Baru start ya? Agak panik. Kayaknya kita boleh deh ngasih air lagi ya? Atau kita tambahin minyak. Ya, masukin lagi. Sudah. Beda ya antara yang biasa masak sama enggak, dengar suara begini tadi panik ya? Gue panik, terus lo yang enggak, aku juga panik sebenarnya, cuman I act cool. Terus lalu udah, habis ini langsung aja kita olah ini. Kita harus tunggu dia panas dulu supaya langsung. Nah, nggak perlu tambah minyak lagi karena tadi pas kita blender kita udah kasih minyak, jadi langsung aja tuang. Kayaknya ini udah boleh deh Mbak, langsung aja dituang. Semua ya? Pakein ini kayaknya. Nah, yeay. Tenang semuanya. Nah ini aku, apinya aku kecilin sedikit. Masih diginiin. Tuh, dia harus ketuk-ketuk dulu. Yes, oke. Nah, sekarang saatnya kita tumis ini sampai warnanya berubah. Terus udah nggak ada bau mentahnya lagi. Biasanya berapa lama? Nggak lama kok. Kayaknya udah oke. Seperti itu, udah. Sekarang saatnya kita masukin ayamnya.
ayamnya. Oke. Nah, langsung aja Ibu masukin ayam, tapi ingat jangan sampai ada si jeruk-jeruknya itu keikut. Jadi satu-satu Ayamnya aja. aja. Satu-satu kan? Aja, cus langsung masukin. Nah. Oke. Udah langsung. Nah, Diaduk. iya langsung diaduk sampai ayamnya itu semuanya kena sama bumbunya. Oke. Terus ayamnya juga agak berubah warna, jadi kayak udah kelihatan putih-putih gitu. Kalau ini kan masih pink. Aman Bu? Sebenarnya Aman. kalau ngaduk begini enak pakai tangan tapi macam debus ya. Selain bisa mengancam jiwa, tapi agak nggak steril, jadi jangan dilakukan. Jadi ngomongin home cook mami itu sudah berapa lama sih jalannya? Home cook mami itu sebenarnya dimulai saat pandemi. Jadi itu Maret 2020. Itu yang awal aku bikin, ya udah deh aku bikin aja deh. Aku pengen jadi konten kreator dalam hal masak memasak, walaupun ya masih gitu-gitu aja. Oke, ini udah. Sekarang Bu Pia boleh masukin daun jeruk, raup aja. Nah, semaunya. Nggak perlu dirobek-robek gitu? Nggak perlu. Nah, langsung aja masuk. Lagi? Boleh kalau mau. Udah, tunggu sebentar sampai agak sedikit harum. Udah canggih ya pakai Canggih, kompor. kayaknya aku berjodoh deh sama kompor ini. Kalau udah sampai step ini, ayamnya udah kelihatan putih, tapi pasti dalamnya itu kan masih mentah. Nah, kita harus tambahin air. Aku bantuin ya. Aku masukin air. Oh, basah jadinya? Basah. Nah, begitu ceritanya. Jadi kembali lagi ke home cook mami dari Maret 2020. Betul. Dan ternyata sukses ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Ya ternyata ada aja sih yang nonton. Amazed. Karena sebenarnya kan konsepnya ya udah masaknya nggak terlalu gimana-gimana banget kan. Dan aku kan emang bukan chef atau bukan cook malah. Jadi ya ternyata orang suka menonton kegagalan orang lain untuk dijadikan pelajaran. Kalau udah gini, kita bisa tambahin lagi daun-daunannya. Jadi kalau masakan woku itu kan daunnya tuh emang banyak banget. Nah, di sini udah ada daun pandan sama daun kunyit, bisa langsung dimasukin. Langsung vibrant kan, langsung kelihatan bagus banget bentuknya. Oke, sekarang daun kunyit. Daun kunyit. Tadi daun kunyit, ini daun pandan. Oh, ini terbalik. Oke. Belum apa-apa udah terbalik kita ya. Dan daun bawang. Oke. Nah, seru ya. Kita kecilin dikit, ya udah. Intinya Aduk kita lagi. aduk lagi, terus ya udah kita tinggal aja tungguin dia sampai matang. Ini ditinggal berarti nggak usah pakai diaduk, tinggal aja. Nggak usah, tinggal aja. Lalu disusul sama ini. Nah, ini serai ya? ada serai supaya lebih aromatik. Biasanya serainya aku. Nah, langsung masuk aja. Terus ya udah deh, kita tungguin. Oh, aku semakin expert loh pakai ini loh. I'm like Ini dikecilin dapur sekarang. sendiri. Dikecilin. Serai itu Bu biasanya buat minum, ketahuan ya secara usia kan, minumnya serai. Apakah kita seangkatan, Ibu? Berarti si ayamnya suhu ruang ya, nggak yang Frozen. Gitu, Iya, gitu. sebenarnya masak apapun lebih bagus kalau semuanya udah room temp, jadi cepet gitu. tahu dari mana kalau oke ini udah mateng. Feeling pertama. Kalau suka jawaban begini. Mohon maaf. Cuman biasanya kalau misalnya dia udah mulai mengental nih kayak begini, sebentar lagi juga udah matang. Sebenarnya ayam itu paling cepat matang sih, proteinnya yang gampang diolah. Cuman emang harus di make sure bener-bener, karena kalau kita makan ayam mentah kan nggak lucu ya, kredibilitas turun. Begitupun kesehatan, jadi jangan. Aku suka warnanya. Ya kalau udah kayak begini nggak kelihatan, oh kayaknya nggak terlalu pedes ya gitu. Cuman kan tadi pas awal-awal cabai semua ini. Tenang, emang itu bentukan masakan Manado tuh kan seru ya, kayak gimana banget. Sebenarnya yang bikin pedes itu nanti cabai rawitnya. Jadi itu yang bisa kita setting. Mau sebanyak apa, mau sepedes apa gitu. Kalau misalnya cabai
merahnya itu sebenarnya cuma buat warna-warna aja supaya bagus. Kan Home Cook Mami juga buka order ya? Iya, betul. Yang paling banyak dipesen? Yang paling banyak sampai sekarang tetap sih lemper serundeng. Padahal kita... By the way itu enak sih. Yes, jangan lupa. Aku mencoba. Akhir tahun doang loh dia. Sorry, salah. Ini gue yang dagang, gue yang lupa. Jadi dia cuma ada di hari raya keagamaan. Oh, jadi lebaran. Lebaran dan Natal. Udah itu doang. Karena bikinnya itu melibatkan literally seluruh anggota keluarga. Tapi ya enggak itu enak. Gue nyobain pertama kan waktu Mamis Deli ada yang buat syuting itu, tapi terus enak, terus gue pesen buat hampers kan waktu itu kirim-kirim. Banyak kalau dia membuat saya bisa beli mobil baru karena pesan. Sebentar. Ada yang salah nih kayaknya nih. Mobil Lego maksudnya. Masak ayam woku itu sebenarnya nggak lama dan ini masakan yang bisa ditinggal. Jadi kalau misalnya udah selesai kayak gini, udah tinggal aja tutup tinggal. Jadi dia semakin lama diolah, dia semakin meresap lah bumbunya dan bisa dimakan buat besokannya gitu loh. Lebih enak. Sekarang kayaknya Mbak Pia mesti wraps. Gitu. Ini diapain? Dipotong 4. Silakan Bu, waktu nyemplung. dan tempat di... Cemplung aja? Iya, semuanya dulu. Semuanya dulu. Banyak ya? Terus banyak. Udah nih? Udah, langsung aja dimasukin. Pelan-pelan. Oke, sekarang tantangan selanjutnya adalah menyayat. Jadi kita mau masukin si cabai rawit ini langsung ke sini. Nggak boleh utuh-utuh aja? Enggak, karena nanti ribet ditekannya. Jadi harus disayat aja dikit, sayat dikit. Udah. Oke. Udah deh, nanti tinggal dimasukin. Kalau nggak mau pedas berapa berarti cabenya? Kayaknya bisa 8 juga masih nggak pedas. Karena ini kan banyak. Kita masak buat segenap tim. Di sini krunya ada 121 orang, jadi beneran dihitung. 8. Nah, masukin. Jangan habis ini ngucek mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pintar sekali. Oke, ini tugas Anda, silakan aku kasih lagi. Kenapa sih dia blebeb-blebeb gitu? Ini udah dikit loh, nih aku kecilin lagi deh. Nah, gila. I need this. Oke, kayaknya udah, sekarang saatnya kita season pakai garam sama lada. Terakhir Diana ya. Terakhir. Enggak kok, ini enggak terakhir, ini di tengah-tengah actually. Segini? Kedikitan Bu. Oke dah. Darah tinggi. Gini. Apa-apa. Iya betul. Sampai tumpah-tumpah ke kompor. Nah, kurasa lagi deh. Oh gitu. Terus kita aduk, terus nanti kita cobain. Sumpah ini by feeling ya. Iya, saya merasa bangga bisa mendampingi Anda di masakan woku pertama. Seumur hidup. Seumur hidup. Yang semoga setelah syuting ini ada lagi yang kedua ya. Amin. Ya, iya dong. Iya nggak sih? Ini masak ini maksudnya. Masak ini. Challenge lah diri Anda sendiri. Udah, icip. Icip. Silahkan diicip. Ada sendok boleh sendok juga. Iya. Gimana? Nah, menurut gua kurang garam, coba deh. Iya, karena garamnya tadi emang masih dikit banget. Kurang banget garamnya, aku boleh bantuin? Boleh. Tambah. Kesel dia nih. Garamnya emang harus sebanyak ini, Bo. Menurut gue, sebagai usia 40 tahun ke atas ya, ini sih cukup. Tapi kalau misalnya menurut lo enggak, Mbak. Menurut ini saya yang lebih muda-muda ini belum 40 tahun ditegaskan. Nggak apa-apa, kita ikut yang lebih tua, emang begitu harusnya. Ayamnya juga udah matang sempurna. Sebanyak itu. Garam tuh emang sebanyak itu. Oke. Nah, biasanya aku kalau udah kayak gini, aku diemin aja sampai dia bener-bener nyerap banget. Kalau misalnya terlalu kental bisa ditambahin air. Nah, jadi ini sebenarnya masakan ini tuh bisa disebut masakan sehat karena dia nggak
deep fried, ya. langsung ayam proteinnya, terus banyak banget rempah-rempahnya segala macam. Jadi ini bagus buat semuanya. Terakhir kita masukin kemangi. Ini yang paling penting dan harus dimasukin terakhir. Langsung kenapa terakhir? Karena dia cepat layu. Jadi aku prefer ya udah terakhir aja supaya masih bagus bentuknya. Semua ini. Semua. Iya, sekarang terus langsung diaduk. Kita aduk. Terharu ya? Pencapaian hari hidup ini. loh gue nih bisa masak kayak begini. Pencapaian hidup bener. Nah, tapi berarti kuncinya memang begitu si bumbu-bumbu segala bumbu itu nggak perlu diulek, gue merasa oh ya udah itu gitu. lompatan besar untuk memudahkan. Benar. Ya? Udah. Oke, udah selesai. Berarti yang ayam woku sekarang tinggal kita tempatkan di piring cantik. Kita plating. Oke, yang nempatin Andila aja ya, gue takut udah mateng, terus begitu gue tempatin gubrak tumpah. Sekarang pressure on me, ya kan? Profesional dan cantik ayamnya, pelan-pelan aja kita masukin. Oke, nah ini dia cara jadi sepanjang sejarah hidup gue berhasil memasak ayam woku berkat bimbingan dari ibu ini. Aku terharu. Yes. Tadi udah dicip juga, ternyata walaupun tadi sempat cabenya agak banyak, nggak sepedes itu, kan? Jadi masih aman untuk makan keluarga. Tada! Sayang kali Bu, satu lagi deh tuh.